Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sri Susanti. Saya merupakan guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Pringsurat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mari kita belajar bersama. Setelah peristiwa Rengas Dengklok usai, akhirnya Soekarno dan juga rombongan sampai di Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, kemudian Soekarno mengantarkan pulang Ibu Fatmawati dan juga Guntur. Selanjutnya, Soekarno dan rombongan memutuskan untuk menemui Gun Saikan. Namun sayang sekali tidak diterima karena waktu sudah larut malam. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi menemui Jenderal Oishi Nishimura dalam rangka membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun sayang sekali, dalam hal ini tidak mencapai kata sepakat. Setelah perundingan dengan Nishimura dianggap cukup, kemudian Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo bergegas kembali ke rumah Laksamana Maida. Sesampainya di rumah Laksamana Maida, beliau izin untuk beristirahat karena kelelahan. Kemudian beliau mempersilahkan kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk berdiskusi. Penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung di kediaman Laksamana Maida, tepatnya berada di ruang makan. Laksamana Maida pada saat itu tidak menyaksikan proses penyusunan teks proklamasi. Namun, orang kepercayaannya yang bernama Miyoshi bersama dengan BM Diah, Sukarni, dan Sudiro menyaksikan Soekarno, Ahmad Subarjo, dan juga Muhammad Hatta melakukan penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan kalimat pernyataan proklamasi. Kemudian beliau bertanya kepada Ahmad Subarjo dan juga Muhammad Hatta mengenai bagaimana isi draft rancangan Undang-Undang Dasar. Namun keduanya tidak ingat secara pasti. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat yang mengatakan, "Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia." Kemudian Muhammad Hatta menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian Soekarno menuliskan Jakarta 17.805, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pada pukul 5 pagi, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida dengan rasa bangga. Kemudian mereka sepakat untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di rumah Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pemuda berbondong-bondong menuju lapangan Ikada untuk menyaksikan proses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dan hal ini kemudian diketahui Jepang, dan Jepang berusaha untuk menghalanginya. Namun, proses Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak jadi dilaksanakan di lapangan Ikada. Kemudian dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu meliputi yang pertama, pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kemudian yang kedua, pengibaran bendera merah putih, kemudian yang ketiga, sambutan dari wali kota yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi selaku keamanan. Upacara pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah selesai pada pukul 11. Kemudian Dr. Muwardi menunjuk beberapa anggota barisan pelopor untuk menjaga Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian video mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya.